Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karti Mulyana, Sarjana Pendidikan. Unit kerja TK Al-Kausar, Bandar Lampung. Saya calon guru penggerak Angkatan 5, Kota Bandar Lampung. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Bermula namanya adalah Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Kemudian beliau merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan ada pada kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah taman, pendidik adalah petani atau tukang kebun dalam kehidupan. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik tidak dapat lagi memaksakan kehendak kita akan seperti apa dan bagaimana cara mereka belajar. Namun sebagai pendidik kita harus bisa membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, dan melayani segala bentuk kebutuhan atau segala metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa atau sering disebut dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik, bertempat tinggal di manakah, watak dan perilakunya sudah terbentuk. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah hanya menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga dapat menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri.
Kodrat zaman di sini bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tentu saja, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 tentunya harus melakukan hal ini di sekolah saya agar terbentuk siswa-siswi yang kita harapkan untuk yang dapat menghadapi kecakapan abad 21. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas hendaknya kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Seperti yang telah mulai saya lakukan, saya terapkan di sekolah saya di mana saya mulai mengkolaborasi pembelajaran dengan permainan-permainan tradisional dan lainnya. Saya mulai mengenalkan angka-angka atau huruf-huruf kepada anak didik saya dengan permainan-permainan tradisional khas Lampung seperti engklek dan juga permainan tradisional lainnya seperti pato lele, lompat tali, dan lain-lain. Jelas sekali, dalam mengikuti kegiatan, anak merasa tertarik dan penuh kegembiraan, dan secara tidak langsung mereka telah belajar angka-angka dan huruf-huruf secara menyenangkan. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan yang biasa kita kenal, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun kemauan. Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau yang disebut tadi Ingarso Sungtulodo, membangun semangat atau Ingmadio Mangunkarso, dan memberikan dorongan Tuturi Handayani bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan akan menjadi siswa-siswi yang siap menghadapi perubahan zaman yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Sekian pemaparan dari kami calon guru penggerak angkatan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.